Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, Bapak Ibu semua, teman-teman dosen yang berbahagia. Izinkan saya memberikan konfirmasi dan klarifikasi mengenai paparan sosialisasi KKN tahun akademik 2023-2024 untuk gelombang yang kedua yang kemarin sudah dilakukan. Karena ada beberapa pertanyaan dan juga eh, konfirmasi dari beberapa dosen yang menanyakan terkait dengan persyaratan-persyaratan menjadi dosen pembimbing lapangan untuk KKN tahun ini, maka izinkan saya untuk memaparkan mengenai hal-hal yang dikonfirmasi tersebut atau diklarifikasi tersebut sehingga menjadi jelas adanya bagi teman-teman dosen yang memang ingin mendaftarkan diri menjadi dosen pembimbing lapangan. Hal pertama yang ingin saya konfirmasi adalah mengenai konsep KKN tahun ini. Bapak Ibu semua, konsep KKN tahun ini bukan lagi tematik integratif, tapi sudah terpisah dengan penelitian dan juga pengabdian dosen. Jadi kalau tahun sebelumnya kita memiliki tematik integratif, tahun ini itu sudah terpisah. Jadi tidak lagi terhubung dengan yang namanya pengabdian kepada masyarakat yang dosen inisiasi. Ini murni KKN dan Bapak Ibu semua diamanahkan untuk menjadi dosen pembimbing lapangan bagi mahasiswa. Jadi mohon untuk tidak lagi eh, menggunakan redaksi tematik integratif. Karena yang saat ini terjadi atau saat ini menjadi dasar konsep dari KKN adalah pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi desa yang ada, permasalahan maupun potensi-potensi atau kearifan-kearifan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal lain yang memang masih menjadi pertanyaan atau kendala di kalangan para dosen itu adalah mengakses Google Form. Bapak Ibu semuanya bukan tidak bisa mengakses Google Form, tapi Google Form tersebut diakses dengan menggunakan akun email Unsika yang Bapak Ibu miliki, bukan akun email Gmail. Jadi default browsernya itu adalah menggunakan akun email Unsika. Jadi di defaultnya pakai akun email Unsika, yaitu unsika.ic.id. Ya, jadi bukan lagi @gmail.com. Sehingga secara otomatis pada saat default browsernya menggunakan akun email Unsika bisa mengakses Google Form untuk pendaftaran DPL. Ya. Nah, Google Formulir untuk pendaftaran DPL itu sendiri juga bisa diedit oleh Bapak Ibu meskipun sudah disubmit kepada kami. Ya, jadi dengan sisa waktu yang ada, jika Bapak Ibu ingin melakukan revisi terhadap ajuan pendaftarannya, disilakan untuk melakukan editan, ya, untuk Google Formulir yang memang sudah diisi tersebut. Ya, contoh tadi, jika memang Bapak Ibu sudah menyusun rencana pembimbingan semester, salah satu contohnya masih menggunakan redaksi tematik integratif, mohon segera direvisi, ya, diedit untuk kembali disubmit ulang kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu semua, masih ada juga yang mempertanyakan mengenai surat kesediaan, gitu. Apakah ada contohnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di dalam buku panduan yang sudah kami share, baik secara personal, gitu ya, melalui eh, grup WhatsApp atau grup-grup tertentu, buku panduan KKN juga bisa diakses Bapak Ibu melalui e-kampus Unsika. Ya, karena kami juga sudah mengunggahnya di sistem tersebut, di sistem e-kampus Unsika. Ya, tolong di-download, tapi tidak hanya di-download, tapi kemudian dibaca, karena di setelah halaman 15, kami menyediakan lampiran-lampiran yang memang diperlukan untuk proses ber-KKN, dari mulai proses persiapan sampai kepada proses akhir di pelaporan. Jadi ada berbagai macam lampiran-lampiran yang sudah kami sediakan. Tolong dibaca lampirannya, karena di salah satu lampiran yang ada terdapat surat kesediaan menjadi dosen pembimbing lapangan. Ya, Bapak Ibu tinggal mengisi formulir untuk surat kesediaan dosen pembimbing lapangan, nama, NIDN, jabatan fungsional sama dan juga unit kerja, dan di bawahnya itu materai yang dibubuhi tanda tangan. Ya, formulirnya atau template-nya sudah kami sediakan di dalam buku panduan. Tolong tinggal Bapak Ibu mengambilnya saja di dalam lampirannya. Hal lain yang juga masih ditanyakan adalah terkait dengan portofolio dosen. Ya, portofolio calon dosen pembimbing lapangan. Em, Formatnya, template-nya gitu ya, apa saja yang diisi gitu. Kami sudah menyediakan di sini bahwa kami menyediakan template atau form untuk mengisi portofolio dosen pembimbing lapangan yang dipersyaratkan adalah dua.
memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat di 3 tahun terakhir, memiliki pengalaman pendampingan mahasiswa di 3 tahun terakhir. Nah, eh, ini formatnya Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan bahwa ada kolom nomor, periode program, kemudian ada nama program, mitra atau sasaran, dan juga bukti dokumen pendukung. Ya, jadi periode program ini diisi dengan dari tahun berapa sampai tahun berapa atau dari bulan kapan sampai sampai bulan apa gitu ya untuk periode pemberdayaan masyarakat atau pendampingan mahasiswa. Jadi tinggal diisi oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Mitranya misalkan desa, kantor desanya, UMKM tertentu gitu. Atau eh, instansi atau organisasi-organisasi yang ada di dalam desa. Buktinya apa? Buktinya adalah SK, sertifikat, atau foto kegiatan yang memang bisa kami akses. Jadi tolong kalau nanti buktinya itu Bapak Ibu sediakan di dalam G Drive Bapak Ibu masing-masing, tolong G Drive tersebut, folder tersebut, itu di open access agar kami bisa menilainya, agar kami bisa mengaksesnya. Ada pertanyaan dari beberapa dosen, eh, saya baru selesai studi gitu. Kemudian pengalaman untuk pengabdian dan juga pembimbingan mahasiswa itu masih belum ada di 3 tahun terakhir. Saya rasa selama studi mungkin Bapak Ibu punya program-program yang sifatnya mandiri, sehingga itu pun bisa dijadikan sebagai portofolio yang memang Bapak Ibu bisa akui ya sebagai pengalaman Bapak Ibu dalam pemberdayaan masyarakat dan juga pembimbingan mahasiswa. Jadi eh, tidak tidak menutup kemungkinan bahwa meskipun Bapak Ibu kemarin eh, melakukan tugas belajar gitu ya, eh, tapi mungkin ada yang secara mandiri dilakukan oleh Bapak Ibu di tengah masyarakat dan juga pembimbingan kepada mahasiswa meski dalam konteks di luar mata kuliah atau di luar konteks akademik. Jadi tadi yang di-highlight itu adalah bukti atau dokumen pendukung. Bapak Ibu masukkan link di sini yang memang bisa kami akses dan mohon aksesnya dibuka ya. Folder dalam G Drive Bapak Ibu itu aksesnya bisa kami buka ya. Atau folder tersebut bisa kami akses. Selanjutnya terkait dengan eh, RPS ya, yang kami sebut sebagai rencana pembimbingan semester bukan rencana pembelajaran semester. Template-nya sama dengan yang memang dikeluarkan oleh LP3M Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kemarin sudah ada pelatihan mengenai penyusunan RPS, nah RPS-nya pun sama template-nya dengan yang memang kami persyaratkan gitu. Yang kami highlight dalam persyaratan ini adalah substansinya, ya bukan template-nya saja. Ya, tapi substansinya di mana? Di bagian merah ini, di bagian merah di mana Bapak Ibu menuliskan atau membreakdown, membuat list materi. Materi-materi tersebut berisi dengan materi-materi pembimbingan Bapak Ibu. Ya, materi pembimbingan terhadap atau kepada mahasiswa peserta KKN. Apa saja substansinya? Berisi materi pembimbingan, dan materi pembimbingan itu bersifat umum. Ya, jadi meskipun Bapak Ibu nanti akan membuat esai gitu ya atau program kerja tentu itu yang memang di-highlight oleh Bapak Ibu semua sesuai dengan keilmuan atau memang menjadi program kerja utama, tapi materi pembimbingan dalam RPS ini sifatnya masih umum. Jadi tidak yang tertuju kepada penyelesaian satu program saja gitu ya. Misalkan program pengentasan sampah, pengelolaan sampah seperti itu. Jadi tidak hanya untuk satu program khusus seperti itu, tapi pembimbingannya umum. Gitu. Jadi materi yang memang disediakan di sini di bagian yang sudah saya kasih tanda warna merah itu di, berisi 16 kali pembimbingan yang memang sifatnya umum, tidak mengarah kepada pembimbingan untuk satu program saja. Ya. Kemudian RPS ini juga bisa Bapak Ibu masukkan materi pembimbingan mengenai penyusunan usulan proker. Karena kan mahasiswa disyaratkan untuk membuat program kerja terlebih dahulu sebelum benar-benar diterjunkan kepada di tengah masyarakat untuk melaksanakan program KKN. Jadi Bapak Ibu juga bisa memasukkan usulan proker, pembimbingan untuk bagaimana mereka merencanakan, mengeksekusi, gitu ya, membagi tugas dan lain sebagainya untuk pembimbingan program kerja utama maupun program kerja pendukung, ya. Serta juga nanti Bapak Ibu melakukan pembimbingan usulan program, laporan maksud saya. Nah, hal-hal lain yang memang Bapak Ibu bisa masukkan itu adalah pembekalan karena tahun ini
pembekalan mahasiswa KKN itu dilakukan oleh DPL. Jadi pada saat kami sudah menentukan kelompok KKN mahasiswa, di dalamnya juga kami sudah menentukan DPL-nya, dan tugas pertama yang Bapak Ibu lakukan itu adalah memberikan pembekalan kepada para mahasiswa. Jadi silakan di materi pembimbingan yang ada dalam RPS, Bapak Ibu juga memasukkan materi pembekalan, gitu ya. Kemudian di dalam pembekalan tersebut ada pembimbingan untuk penyusunan usulan program kerja, dan materi-materi lain adalah materi-materi yang memang secara teknis pelaksanaan yang ada yang mahasiswa lakukan di desa. Contoh misalkan Bapak Ibu bisa memberikan pembimbingan bagaimana caranya eh, membagi pekerjaan, kemudian pembimbingan untuk melakukan sosialisasi atau berkomunikasi dengan mitra yang memang nantinya menjadi sasaran kegiatan KKN itu sendiri. Ya, template-nya lagi sudah kami sediakan di dalam buku panduan KKN. Mohon dibaca dengan saksama Bapak Ibu semua, karena semua lampiran sudah kami sediakan di situ, gitu ya, untuk keperluan-keperluan yang memang menjadi persyaratan dari mulai atau mungkin keperluan-keperluan yang memang kelengkapan-kelengkapan untuk usulan dan juga uh, pelaporan. Jadi mohon dibaca dengan saksama buku panduannya sampai ke halaman terakhir di bagian lampiran itu sendiri. Nah, hal lain yang memang masih uh, menjadi uh, pertanyaan di kalangan Bapak Ibu semua, para dosen sekalian, adalah bagaimana membuat esai. Ya, esai ini sendiri Bapak Ibu kami bebaskan, ya, tidak ada template-nya. Tidak ada template-nya Bapak Ibu untuk membuat esai, jadi silakan Bapak Ibu membuat esai sesuai dengan ide yang Bapak Ibu miliki. Apa saja sih esai tersebut berisi? Ya, pertama itu esai itu berupa rancangan atau ide pemberdayaan masyarakat. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi, misalkan contohnya adalah pengelolaan sampah. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal membuat rancangan ide ya berupa esai. Bagaimana sih pengelolaan sampah yang baik? Bagaimana sih sampah tersebut bisa eh, menjadi sesuatu yang memang bernilai bagi masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu menuangkan ide-ide Bapak Ibu untuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah tersebut. Nah, ide tersebut yang memang nantinya akan menjadi dasar pemberdayaan masyarakat itu Bapak Ibu juga tuangkan bagaimana ide tersebut juga nantinya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dalam kelompok KKN kan nanti ada berbagai macam mahasiswa dari berbagai keilmuan. Jadi karena interdisipliner gitu ya prinsip KKN-nya. Jadi dalam kelompok KKN eh, yang isinya misalkan 15 sampai 20 orang itu pasti bervariasi. Mereka berasal dari keilmuan yang berbeda-beda. Sehingga ide pemberdayaan yang memang Bapak Ibu rancang, Bapak Ibu tuangkan di dalam esai, ini Bapak Ibu juga jelaskan bahwa ini bisa dilakukan atas dasar dukungan mahasiswa, atas dasar keterlibatan mahasiswa. Contoh dari eh, program studi S1 manajemen misalkan bisa terlibat atau bisa memiliki kontribusi dalam pengelolaan sampah di bidang pengelolaan eh, struktur organisasi misalkan seperti itu. Pengelolaan yang memang nantinya ada organisasi yang mampu mengkoordinir itu semua. Atau misalkan mahasiswa manajemen berkontribusi dalam konteks mempromosikannya kepada warga-warga seperti itu. Kemudian nanti eh, bekerja sama dengan pemerintah desa itu bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik misalkan ada kontribusinya di situ. Kemudian untuk pencatatan dan lain sebagainya ada mahasiswa dari S1 akuntansi ya. Untuk desain grafis sebagai bahan dasar promosi dan lain sebagainya itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer atau mungkin akan membangun sistem untuk mengelola itu sampah itu sendiri. Jadi eh, esai tersebut menuangkan ide yang juga selain ide pemberdayaan masyarakat, tapi ide bagaimana pemberdayaan tersebut melibatkan mahasiswa dan mahasiswa menunjukkan kontribusinya dari berbagai bidang ilmu. Nah, maksudnya apa sih Bapak eh, Bapak Ibu semuanya menyusun esai untuk rancangan ide pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bahan dasar usulan program kerja ya.
bisa dijadikan sebagai program kerja utama KKN, bisa juga dijadikan sebagai program kerja pendukung KKN. Jadi misalkan mahasiswa di dalam kelompok udah memiliki program kerja utamanya di bidang tertentu. Nah, usulan atau rancangan pemberdayaan masyarakat yang Bapak Ibu miliki bisa dimasukkan atau disisipkan di dalam program kerja pendukung seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyisipkan atau bisa berkontribusi memberikan ide dalam salah satu program kerja yang ada di dalam kelompok mahasiswa tersebut yang Bapak Ibu bimbing. Untuk standarnya adalah 1000 kata atau maksimal itu minimal atau maksimal 1.500 kata untuk esainya. Ya kurang lebih sekitar 3 lembar ya Bapak Ibu untuk pembuatan esai itu sendiri. Kenapa sih Pak? Sekali lagi pertanyaan gitu ya untuk penekanan. Kenapa sih harus menciptakan esai? Karena tugas Bapak Ibu sebagai DPL nanti tidak membuat laporan, tapi membuat artikel yang telah disubmit ke jurnal pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kalau sudah buat esai, nantinya akan mudah membuat artikel ilmiah untuk disubmit ke jurnal pengabdian kepada masyarakat ber-ISSN, karena itu tugas menjadi DPL. Tuh. Jadi enak Bapak Ibu semuanya kalau sudah bikin esai, nantinya akan mudah eh, menyusun juga jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi bahan dasarnya untuk itu. Nah, hal lain yang memang menjadi pertimbangan kami adalah secara etika, kalau idenya dari Bapak Ibu, kemudian eksekusinya oleh Bapak Ibu, tapi dibantu oleh mahasiswa dalam kelompok, kan secara etika itu bisa diakui untuk kredit poinnya Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelas bagi Bapak Ibu semua. Nah, sebenarnya adalah hal itu yang ingin dikonfirmasi oleh kami, diklarifikasi oleh kami terkait dengan video sosialisasi kemarin. Hal lain yang ingin kami sampaikan untuk juga kami highlight adalah tadi yang sudah kami sampaikan bahwa sekarang adalah proses pendaftaran, kemudian kami akan mengumumkan eh, kelompok dan juga penempatannya serta dosen pembimbingnya siapa. Selanjutnya kami akan melakukan TOT DPL. Ya, TOT DPL ini adalah pembekalan bagi Bapak Ibu dosen semuanya gitu yang akan diisi oleh pemateri-pemateri dari pihak-pihak terkait dan materi-materi tersebut akan disampaikan kembali kepada mahasiswa tapi oleh Bapak Ibu sendiri bukan oleh kami. Jadi tugas pertama Bapak Ibu adalah melakukan atau memberikan pembekalan kepada peserta KKN yang di dalamnya tidak hanya pembekalan mengenai materi-materi TOT yang Bapak Ibu sampaikan kembali kepada mahasiswa, tapi juga materi mengenai bagaimana menyusun program kerja. Yang di slide sebelumnya sudah kami sampaikan template-nya. Ini adalah template yang memang nantinya akan dibuat oleh mahasiswa, kita diisi oleh mahasiswa untuk menyusun rancangan atau usulan program kerja KKN. Nah, di tahapan berikutnya, setelah usulan program kerja KKN tersebut sudah disusun, ya, secara sederhana dengan usulan yang sangat sederhana, dengan template yang sederhana, maksud saya dengan template yang sederhana ini, akan dilakukan kajian, ya, akan direview oleh para koordinator DPL. Apakah program tersebut sudah eh, dinilai layak dan baik, seperti itu. Nah, selanjutnya baru ada pembukaan KKN, pelepasan mahasiswa dan pelaksanaan KKN selama kurang lebih 35 hari di desa. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya di RPS tadi tolong juga dimasukkan materi pembekalan, materi bagaimana penyusunan usulan program kerja, dan materi mengenai pembimbingan penyusunan laporan karena di tahap akhir nanti juga ada penyusunan laporan. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan video klarifikasi dan konfirmasi ini mampu memperjelas ya, apa yang memang sudah disampaikan di video sebelumnya. Jadi eh, kami berharap juga kerjasama Bapak Ibu semua untuk membaca dengan saksama informasi-informasi yang memang sudah kami sampaikan, baik melalui surat, video, maupun buku panduan yang memang kami telah sebar. Ya, mohon kerjasamanya untuk eh, kesuksesan program KKN tahun akademik 2023-2024 gelombang yang kedua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat hal yang memang keliru atau salah dari kami. Saya akhiri, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.